Baik, perkenalkan nama saya Christian Jericho Bulele. Saya dari Fakultas Teknik Informatika dengan NIM 41122139. Dan saya juga berterima kasih kepada Bu Ibu dosen Neti Nurda, Eskom, MT dan PhD. Dan saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS saya, yaitu di sini pertama yaitu ada langkah tabel perbedaan antara database dan data warehouse berikut yang membandingkan aspek-aspek. Dan di sini ada tabelnya di sini, yaitu ada aspek database, data warehouse, dan purpose dan database-nya di sini yaitu menyimpan dan mengelola data operasional harian. Dan di sini juga ada mendukung analisis dan pelaporan data history di dalam data warehouse. Dan performance di sini ada dioptimalkan untuk transaksi cepat atau OLTP, dan untuk data warehouse-nya dioptimalkan untuk query analitik kompleks atau OLAP. Di sini juga ada karakteristik untuk aspeknya, dan database-nya di sini ada transaksional, real time, dan untuk data warehouse-nya ada analisis history. Dan di sini juga ada schema untuk database-nya. Di sini data selalu diperbarui secara real time, dan data warehouse-nya di sini ada data diperbarui secara periodik atau misal harian atau mingguan. USEC di sini ada database-nya digunakan oleh aplikasi operasional dan pengguna transaksi. Dan untuk data warehouse-nya di sini digunakan oleh analisis bisnis dan manajemen. Untuk aspeknya di sini juga ada query complexity. Untuk database-nya di sini ada umumnya query sederhana dan cepat, dan database warehouse-nya di sini query kompleks untuk analisis dan pelaporan. Dan di sini juga ada aspek data tipe, dan di sini ada database-nya, ada data operasional atau misalnya transaksi penjualan dan pelanggan. Dan di sini ada data warehouse-nya, ada data history dan ringkasan dari berbagai sumber. Data anggaran, data aggregation, tidak fokus pada agregasi, dan untuk data warehouse-nya di sini ada fokus pada data agregasi atau misalnya total penjualan bulanan ini gitu. Dan untuk tipenya lagi di sini ada data transformation, dan untuk database-nya di sini ada minimal atau data sesuai input langsung, dan data warehouse-nya di sini ada data diolah terlebih dahulu atau ETL, yang dimaksud di sini extract atau transform load. Dan di sini ada data volume. Untuk database-nya relatif kecil hingga sedang, dan data untuk warehouse-nya di sini sangat besar karena menyimpan data history jangka panjang. Dan di sini juga ada data latensi. Di sini ada database-nya rendah atau real time tinggi karena bit loading. Dan di sini juga ada data granularity. Di sini ada database-nya itu detail data transaksi, dan untuk data warehouse-nya di sini ada data berupa detail dan ringkasan atau summary data. Di sini juga ada data model, di mana database-nya di sini ada entity relationship atau ER atau model, dan untuk data warehouse-nya di sini ada multidimensional model atau fakta dan dimensi. Dan untuk jawaban keduanya di sini yaitu jawablah pertanyaan berikut ini, yaitu di sini ada bagian pertamanya A-nya, yaitu jelaskan bagaimana Apex Kafka dapat menjadi solusi dalam pengelolaan aliran data real time di era big data. Apa keunggulan arsitektur Kafka dibandingkan pendekatan tradisional atau ETL berbasis batch? Dan di sini ada jawabannya, itu pertama,
Untuk penjelasannya itu merupakan solusi ideal untuk mengelola aliran data real time di era big data karena mampu menerima, memproses, dan mengalirkan data secara terus-menerus dari berbagai sumber dengan cepat dan handal. Dan Kafka ini juga cocok digunakan dalam sistem seperti prediksi harga saham karena mampu menangani data besar dengan kecepatan tinggi dan menjaga konsistensi data. Di sini juga ada keuntungan Kafka-nya, yaitu dibanding ATL tradisional berbasis batch adalah Kafka bekerja secara streaming atau langsung, sedangkan ETL batch harus menunggu data terkumpul terlebih dahulu. Dan di sini juga ada Kafka lebih cepat, responsif, mendukung analisasi real time, dan lebih fleksibel untuk skabilitas. Dan di sini juga ada sedangkan ETL bits lebih lambat dan kurang cocok untuk data yang terus mengalir. Di sini juga ada soal bagian B-nya, yaitu apa tanggapan utama yang dihadapi dalam melakukan proses big filing pada sistem berbasis Kafka. Berikan solusi teknis yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan di sini ada jawaban saya, yaitu tantangan utama dalam proses big filing di Kafka adalah risiko duplikasi data atau gangguan pada aliran real time, biasanya beban sistem yang tinggi dan data tidak berurutan. Ini bisa menyebabkan hasil analisis salah satu sistem jadi lambat. Dan sini juga pun ada solusinya, yaitu teknisi antara lain. Pertama, gunakan topik Kafka terpisah untuk data back file agar tidak bercampur dengan data real time. Dan keduanya itu tambahkan timestamp agar konsumen bisa memproses data sesuai urutan waktu. Dan ketiganya, batas kecepatan input back file agar sistem tidak overload. Dan berikutnya, pisahkan pipeline pemrosesan antara data lama dan data baru. Dan untuk soal nomor 3-nya itu, jelaskan apa isi project stone yang sudah kalian kerjakan atau isi penjelasan mengandung unsur. Dan soal pertama di sini itu apa latar belakang dan tujuan dari project stone yang sudah dibuat. Dan di sini untuk latar belakangnya, di sini pasar saham merupakan salah satu indikator untuk dalam dinamika ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Pergerakan harga saham yang fluktuatif dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, sentimen pasar, dan volume transaksi harian. Dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tersedianya data dan jumlah besar atau big data. Di sini juga dinamikanya pasar saat ini, oleh karena itu pengguna teknik machine learning (ML) menjadi alternatif strategis dalam upaya mengembangkan sistem prediksi harga saham yang lebih akurat dan real time. Bagian B-nya di sini ada soal lanjutnya, yaitu dari nomor 3, dari manakah sumber datanya, bagaimana jenis datanya, atau struktur tidak berstruktur atau semi berstruktur. Dan di sini ada jawabannya, itu sumber data dari metodologi data dan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan berbagai algoritma machine learning seperti random forest support vector machine atau SVM dan long short term memory atau LSTM untuk memprediksi harga saham berdasarkan data transaksi harian di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tahun 2020 sampai 2023. Di sini pun ada bagian C-nya, yaitu soalnya teknologi dan tools apa yang digunakan saat pengumpulan data, pemrosesan data, dan visualisasi data. Dan di sini ada jawabannya, yaitu kita pakai biasanya untuk
teknologinya itu Jupyter Notebook. Dan untuk toolsnya itu kombinasi kode, teks, dan visualisasi, eksplorasi data yang mudah, dan reproducibility atau keterulangan, dan ekosistem yang luas. Dan selanjutnya di lingkungan interaktif. Dan untuk teknologi selanjutnya itu ada Python 3 dan TensorFlow. Di sini ada toolsnya itu sintaks yang bersih dan mudah dibaca, ekosistem pustaka atau libraries yang kaya dan multi-platform dan prototipable. Dan di sini juga ada adopsi luas di berbagai industri. Dan untuk TensorFlow-nya di sini didukung multibahasa, skabilitas, dukungan untuk berbagai jenis model, dan machine learning. Dan di sini juga ada soal nomor D, yaitu bagian D. Di sini ada tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana mengatasinya. Di sini ada jawabannya, yaitu tantangan atau permasalahannya di sini yaitu ada fluktuasi harga saham merupakan fenomena yang kompleks dan sulit diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi global, dinamika pasar, serta psikologi investor. Dan untuk cara mengatasinya di sini yaitu jadi dalam permasalahan ataupun tantangan yang diatasi, yang di atas di sini adalah perlu kita ketahui bahwa pengembangan sistem prediksi harga saham berbasis machine learning menjadi sangat penting. Urgensi ini didorong oleh kebutuhan akan sistem mendukung keputusan yang mampu memproses data dalam skala besar atau big data dan memberikan prediksi yang adaptif terhadap perubahan pasar. Dan machine learning memungkinkan pemodelan hubungan nonlinear antara berbagai variabel pasar dan harga saham, serta memiliki keunggulan dalam menganalisis data time series melalui pendekatan seperti deep learning dengan mengintegrasikan machine learning ke dalam analisis para saham. Dan di sini juga ada nilai atau apa yang dihasilkan dari project stone tersebut. Di sini ada pertama ada model LSTM long short term memory yang paling efektif. Dan di sini juga ada big data dan data teknikal meningkatkan akurasi prediksi. Dan di sini juga ada bagian C-nya, prediksi harga saham dapat membantu pengambilan keputusan investor. Dan di sini juga ada pemrosesan dan visualisasi data sangat penting. Dan selanjutnya bagian E-nya pembelajaran tentang pentingnya eksperimen dan evaluasi model. Dan di sini juga ada kelanjutannya, apa pelajaran paling berharga yang kamu dapatkan dari pengerjaan project stone tersebut. Di sini pelajaran yang paling berharga buat saya yaitu di mana pemanfaatan teknologi machine learning khususnya algoritma LSTM long short term memory memberikan pemahaman mendalam bahwa analisis data time series seperti harga saham membutuhkan model yang mampu menangkap pola temporal jangka panjang secara efektif. Dan di sini yaitu ada data besar big data yang harus diproses secara sistematis mulai dari preprocessing hingga evaluasi model untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Dan di sini juga ada integrasi data histori dan teknikal mampu meningkatkan akurasi model dibandingkan jika hanya mengandalkan satu jenis data saja. Dan di sini juga ada proses pelatihan model atau training di mana membutuhkan ketekunan dan eksperimen berulang secara pengaturan parameter seperti approach, bit size, dan struktur layar yang tepat. Dan di sini juga ada visualisasi hasil prediksi menjadi aspek penting dalam menyampaikan hasil analisis secara informatif kepada pengguna non-teknis.
Dan terakhir yaitu kelima, kolaborasi tim dan penggunaan tools seperti Google Colab dan Python sangat mendukung efisiensi pengerjaan proyek, terutama dalam pemrosesan data dan implementasi model. Di sini juga ada nomor 4, yaitu buka link berikut. Di sini ada soalnya untuk kemudian jelaskan isi dari paper tersebut. Di sini ada jawaban saya, yaitu untuk pertanyaannya apa latar belakang dan tujuan dari paper tersebut dibuat. Terus untuk jawabannya di sini yaitu paper tersebut membahas tentang upaya mengatasi deforestasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan sangat mengalami kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan, urbanisasi dan kebakaran. Dan di sini juga ada data diperoleh dari mana, bagaimana jenis datanya, dan struktur tidak terstruktur, semi terstruktur. Dan untuk jawabannya di sini itu data dalam penelitian ini diperoleh dari citra satelit Landsat tahun 2003 dan 2018 serta dan spasial seperti peta jalan, sungai, pemukiman dan zona hutan dari lembaga pemerintahan dan USGS. Dan bagian C-nya di sini ada soal teknologi dan tools apa yang digunakan saat mengumpulkan data, pemrosesan data, dan visualisasi data. Di sini untuk jawabannya yaitu penelitian ini menggunakan teknologi citra satelit Landsat yang diunduh melalui USGS Earth atau Explorer untuk mengumpulkan data. Dan di sini ada bagian D-nya untuk soalnya di sini ada nilai atau insight apa yang dihasilkan. Di sini untuk insight utama dari penelitian ini adalah bahwa terjadi penurunan signifikan tutupan hutan di Sumatera Selatan antara tahun 2003 hingga 2018, terutama di zona hutan produksi. Selain itu, melakukan analisis spasial dan metode AHP dan ditemukan bahwa masih ada wilayah yang secara ekologis layak untuk direhabilitas atau dijadikan perluas kawasan hutan. Dan paling terakhir yaitu di sini ada bagian E-nya, yaitu menurutmu apakah proyek tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut? Jadi di sini menurut saya itu ya. Ya, jadi karena proyek tersebut sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut, di mana saat ini penelitian masih berfokus pada analisis perubahan tutupan lahan dan penelitian kelayakan lahan berdasarkan data citra satelit dan metode GIS ke depan. Proyek ini dapat dikembangkan dengan menggabungkan data yang lebih real time, misalnya menggunakan citra satelit resolusi tinggi atau drone, serta menerapkan teknologi machine learning untuk meningkatkan akurasi klarifikasi lahan. Baik, demikian, terima kasih untuk waktu yang dikasih sama saya untuk presentasi. Kalau misalnya untuk presentasi saya saat ini banyak yang kurang menarik dan ada salah kata, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Baik, sekian dan terima kasih.